Ini perhatikan surat lamaran pekerjaan. Isinya minimal harus ada yang ada dalam di sini, ya. Pertama, alat korespondensi pelamar, ya. Kemudian tanggal penulisan SLP, alamat yang dituju, salam pembuka. Salam pembuka bisa dengan hormat, kemudian salam sejahtera. Boleh tidak menggunakan assalamualaikum? Boleh, silakan. Asal saudara yakin bahwa perusahaan itu memang bernafaskan Islam. Tapi kalau saudara tidak yakin, pergunakanlah salam pembuka nasional, yaitu salam sejahtera atau dengan hormat. Ya. Isi surat. Nah, ini yang paling penting. Isi surat ada 4 paragraf yang harus saudara tulis. Yang pertama, salam pembuka, isi pembuka yaitu informasi lowongan dari mana dijelaskan. Misal saudara taunya dari koran Kompas tanggal 10, maka saudara bisa menulis berdasarkan iklan di harian Kompas tanggal sekian bulan sekian tahun sekian mengenai lowongan di perusahaan Bapak Ibu dengan posisi sekian dan seterusnya. Oke, jelaskan. Terus bagaimana kalau misalnya informasinya dari om saudara, tante saudara? Jelaskan berdasarkan informasi dari Bapak Sony misalnya. Oke, saudara masukkan di dalam paragraf pembuka. Paragraf kedua, jelaskan bahwa saudara memenuhi semua syarat requirement yang dibutuhkan perusahaan. Misalnya perusahaan membutuhkan Anda lulusan S1, mahir bahasa Inggris, kemudian memiliki kendaraan, kemudian energik. Nah, 4 itu. Jelaskan bahwa saudara memenuhi 4 kriteria tersebut di paragraf kedua. Oke? Berarti kalau bahasa Inggris, saudara jelaskan bahwa saudara menguasai bahasa Inggris, apakah pasif, aktif, bila perlu TOEFL-nya berapa. Paragraf 3, jelaskan nilai lebih dari saudara di luar paragraf 2, di luar requirement perusahaan. Tadi di paragraf kedua, perusahaan membutuhkan orang yang ahli bahasa Inggris. Sementara saudara memiliki keterampilan berbahasa Mandarin, berbahasa Spanyol. Silakan, itu masukkan di paragraf 3, bukan paragraf 2. Jadi paragraf ketiga, saudara memiliki keterampilan bahasa Mandarin, baik aktif maupun pasif maupun aktif. Paragraf 4 berisi penutup. Jelaskan saudara siap dihubungi di nomor berapa, waktunya kapan, jam berapa sampai jam berapa itu saudara jelaskan. Setelah itu ditutup dengan salam penutup, hormat kami, dan seterusnya. Nama pelamar, tanda tangan. Lampiran biasanya urutannya yang pertama adalah surat lamaran kerja, yang kedua adalah CV. Setelah CV, ijazah. Ijazah cukup dilampirkan ijazah terakhir saudara. Kalau saudara lulusan SMA, cukup ijazah SMA. Kemudian surat rekomendasi dari tempat kerja. Boleh dilampirkan semua, urutkan dari yang paling terakhir. Nah, kemarin saudara bekerja di mana? Terus sertifikat. Lampirkan sertifikat yang relevan dengan lowongan pekerjaan tersebut. Ya, misalnya saudara pernah mengikuti sertifikat sekolah kepribadian di salah satu tempat, ya. Nah, sekolah kepribadian itu macam-macam topiknya, ada teknik presentasi, kemudian bagaimana berpenampilan. Nah, itu relevan nggak kalau saudara misalnya urusannya dengan saudara melamar di bidang marketing? Itu relevan, maka ijazah sertifikat tersebut saudara lampirkan. Oke? Nah, itu hal-hal penting yang harus saudara perhatikan. Hal yang harus dilakukan, pertama, kalimat pembuka harus menarik, indikasi yang jelas bahwa Anda melamar jabatan, itu ada di paragraf pertama. Titik jual Anda yang penting harus ditonjolkan, paragraf 2 dan paragraf 3. Indikasi bahwa Anda mengetahui perusahaan dan perhatian positif perkembangan, paragraf 2 dan 3, saudara jelaskan. Kemudian kesiapan untuk mengikuti tes dan wawancara, ada di paragraf 4. Kemudian kalimat penutup yang aktif dan berkesan. Misalnya, saudara siap ditugaskan di seluruh Indonesia, dan seterusnya. Ini contoh-contoh kalimat penting di dalam SLP. Ini yang pertama tadi di paragraf pertama. Berdasarkan iklan pada hari sekian Kompas, tanggal sekian, saya ingin melamar jabatan sebagai yang tertera dalam iklan tersebut. Ini disebut solicited cover letter. Nah, bagaimana kalau unsolicited? Kalau unsolicited berarti dia
tidak berdasarkan informasi iklan di koran ataupun dari teman, dari orang tua saudara. Ya, jadi saudara memasukkan surat langsung. Ya, ini beberapa kalimat bisa saudara pergunakan. Silakan saudara menggantinya dengan yang lebih efektif. Ya. Nah, ini contohnya, contoh surat lamaran yang baik. Namun silakan nanti saudara buat variasinya. Nah, pertama ada kop nama saudara. Ya. Karena ini berwarna biru dan isinya berwarna hitam, silakan saja. Jadi garisnya habis nama, garis baru alamat. Kemudian ini alamat dituju perusahaan, salam pembukanya, der atau dengan hormat kalau di Indonesia. Nah ini paragraf pertama, bicara tentang lowongan kerja itu dapat dari mana. Kalau paragraf kedua bicara tentang syarat, job requirement. Nah paragraf 3 ini bicara tentang nilai tambah dari saudara yang mendukung pekerjaan tersebut. Tadi contohnya bahasa Mandarin ya. Yang keempat, ini paragraf keempat ini bicara Anda siap di kontak kapan, untuk tesnya kapan dan seterusnya. Oke, salam penutup, enclosure terlampir ya. Ini contoh berikutnya ya. Apabila spidol saudara tidak memiliki print warna seperti ini biru dan hitam, maka saran saya ini garis ini dipindahkan ke bawah. Jadi membedakan antara kop surat dengan isi surat. Contoh seperti ini. Jadi di sini dikasih pembedaan antara kop surat sama isi surat. Oke, silakan saudara berkreasi. Nah, setelah surat lamaran kerja sebagai pengantar, maka selanjutnya isinya adalah kurikulum vitae. Lampiran yang pertama kurikulum vitae. Nah, atau biasa kita sebut daftar riwayat hidup. Kenapa kurikulum penting? Ya, karena dari kurikulum vitae ini nanti perusahaan bisa melihat seberapa prospek Anda dan seberapa sesuai Anda dengan perusahaan. Oke, sehingga keputusan Anda proses lebih lanjut untuk wawancara itu sangat dipengaruhi oleh isi dari CV saudara. CV harus terkesan profesional. Banyak, silakan hubungi CAC Ubaya. Di situ ada contoh-contoh CV yang berwarna-warni ya. Tapi kalau saya lebih senang yang elegan. Ya. Yang ketiga, informasi yang relevan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian model pembuatan CV bisa bervariasi ya. Dan sebaiknya tidak ditulis tangan. Ingat, tidak ditulis tangan. Isi CV lebih menginformasikan sisi potensi dan keunggulan diri yang terbaik. Jangan pernah menceritakan kelemahan Anda. Namun, saudara siapkan. Biasanya pada saat wawancara, biasanya para pewawancara itu menyanyikan. Di akhir wawancara, sebutkan 3 atau 5 alasan perusahaan harus menerima saudara. Artinya, dengan kata lain, sebutkan 3 atau 5 keunggulan saudara. Nah, penutupnya biasanya ditutup dengan sebutkan 3 sampai 5 alasan kenapa perusahaan harus menolak saudara. Itu dengan kata lain, kita ingin mengatakan apa sih 3 sampai 5 kelemahan Anda? Jangan sampai saudara mengatakan saya tidak memiliki kelemahan. Lebih baik saudara kemukakan kelemahan dan how to overcome. Bagaimana mengatasi kelemahan tersebut. Ya. Terus CV sederhana, jelas, dan singkat. Perhatikan yang pertama dalam rangka kita menulis CV, sediakan waktu yang cukup untuk membuat CV. Ya. Jadi jangan sampai fokus Anda terbelah-belah, mengerjakan CV kemudian ditinggal. Khawatirnya nanti, terutama kalau yang suka ngopi-ngopi CV-nya orang, saudara lupa mengganti. 2, cantumkan nilai positif diri Anda secara menarik dan tidak terkesan arogan. Ya. CV di sini saudara jual diri saudara, namun jangan sampai berkesan arogan. Jangan menulis yang tidak benar. Kenapa? Karena semua isi CV saudara akan di cross-check pada saat wawancara. Komunikasikan dengan bahasa yang baik dan benar, kemudian estetika penulisan terkait dengan format, layout, dan macam-macam. Ya. Isi CV. Yang pertama tentu identitas pribadi, nama, kemudian alamat, nomor kontak, tempat tanggal lahir, ya. Kemudian riwayat pendidikan dan pelatihan, riwayat pekerjaan dan pengalaman kerja. Kalau saudara sudah berpengalaman, saran saya habis rincian identitas pribadi masukkan ke riwayat pekerjaan.
baru riwayat pendidikan. Namun kalau saudara belum pengalaman, maka nomor 2-nya adalah riwayat pendidikan. 4, informasi titik jual Anda. Kelima, informasi tambahan. Dan keenam, keterangan referensi. Saudara boleh mencantumkan referensi dari para dosen saudara. Namun ingat, sebelum saudara mencantumkan referensi nama dosen, saudara harus hubungi dosen tersebut. Minta izin. Oke? Supaya nanti ketika suatu saat ditelepon oleh perusahaan, dosen tersebut paham, oh ya, ini memang saya pernah memberi referensi untuk Anda. Kemudian hal-hal yang harus dihindari. Jangan menggunakan istilah yang khusus. Ya. Nah, saudara melamar di bidang akuntansi. Namun ingat, yang membuka email atau membuka surat saudara itu pertama kali adalah bidang SDM. Lalu saudara menggunakan istilah misalnya, saya sangat menguasai atestasi. Nah, atestasi itu adalah salah satu bagian di bidang akuntansi. Namun karena yang membaca orang SDM berpikir, apa itu atestasi? Mungkin dia bilang, wah, jangan-jangan maksudnya ini anestesi. Nah, kan berbahaya. Nah, nanti yang dicari bagian akuntansi, yang datang anestesi. Persepsi dari si pembaca anestesi, bukan atestasi. Nah, tentu sama bagian SDM, karena dia mempersepsikan sebagai anestesi, surat lamaran Anda sudah dipinggirkan. Jadi, pergunakanlah istilah yang lazim dan mudah dimengerti. Menggunakan bahasa yang sulit dipahami, hampir sama tadi. Menyalin CV orang lain. Nah, kenapa ini penting? Jangan saudara lakukan. Takutnya tadi ketika saudara menyalin CV orang lain, ternyata ada bagian-bagian dari CV tersebut yang saudara lupa ubah. Nah, itu sampai masuk ke perusahaan dan diklarifikasi oleh saat wawancara, tentu Anda akan ditolak. Berbohong tentang diri sendiri. Kenapa? Tadi saya sudah bilang, saudara akan dicek pada saat wawancara. Menonjolkan kelemahan diri. Jangan dong, CV dan surat lamaran pekerjaan itu adalah wahana memasarkan diri saudara. Yang berikutnya, mencantumkan referensi tanpa izin. Khawatirnya apa? Ketika saudara mencantumkan nama dosen, kemudian dosen tersebut dihubungi perusahaan, bingung dia. Karena mahasiswanya banyak, lalu dosennya juga bingung. Wah, saya nggak pernah kenal dengan Anda. Kan repot kalau seperti itu. Nah, ini contoh-contoh. Sama tadi ada kop suratnya, dikasih batas, kemudian kualifikasinya, pengalaman kerja, kemudian baru pendidikan dan aktivitas dan award-award yang diperoleh. Ini kalau orang yang sudah punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerjanya lebih atas dibanding education. Oke? Nah, bagaimana kalau yang belum pernah punya pengalaman kerja? Nah, biasanya kalau yang belum punya pengalaman kerja, biasanya dia education-nya lebih dulu, kemudian kursus-kursus yang pernah dilakukan. Kemudian mungkin internship experience. Ya, internship experience itu pengalaman magang selama perkuliahan. Oke, silakan saudara buat CV dan dikumpulkan, di mana pengumpulan ini adalah bagian dari nilai ujian. Oke, selamat pagi.